Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari dan insya Allah dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman perang di dinul Islam, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan bersyukur kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari atau mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menegaskan bahwasanya bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya, baik itu nikmat sehat, nikmat harta, dan sebagainya, tentu kita tidak bisa menghitung satu persatu nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka kewajiban kita adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas dengan kebaikan-kebaikan. Dan sebaliknya, apabila kita sudah diberi kenikmatan yang sangat luar biasa, nikmat sehat, nikmat harta benda yang melimpah ruah, tetapi tidak ada rasa syukur sedikit pun kepada Allah, maka Allah akan mengazabnya dan akan membuat orang itu sengsara dalam kehidupan dunia maupun akhirat. A'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Bisa kita bersyukur dengan cara lisan, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ucapan ini kesadaran kita bahwa diri kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada Allah pada diri kita. Dan juga bisa melalui hati, berupa kesaksian kita dan mencintai kepada Allah. Melalui anggota badan yang lain pun bisa, yaitu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita melaksanakan sholat 5 waktu, menambah amalan-amalan yang lainnya. Itu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus selalu senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, baik itu berupa nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Kadang-kala kita tanpa kita sadari, setiap harinya kita selalu diberi kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat sehat. Coba kita bayangkan kalau kita nggak sehat, masuk rumah sakit, kemudian diberi oksigen, berapa 1 liter oksigen itu? Dikalikan. Allah memberinya gratis setiap hari. Dan ini wajib kita syukuri. Pemirsa rahimakumullah, selain kita diberi kenikmatan kesehatan, juga kita diberi kenikmatan Islam. Tidak semua umat manusia diberikan kenikmatan Islam. Maka kita harus jalankan dengan sebaik-baiknya sebagai kaum muslimin. Ketaatan kepada Allah wujud dari syukur kita kepada Allah. Kemudian kita diberi kenikmatan kelengkapan anggota tubuh kita dan kesempurnaan tubuh kita. Kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah atas kesempurnaan anggota tubuh kita yang lengkap. Dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah berfirman yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan
tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ini dalam keadaan seperti ini, menurut ayat ini adalah ketika kita lahir, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa, belum mengetahui apa-apa, tapi lambat alur, pelan dan pelan, bertahap demi tahap, lama-lama kita juga bisa mendengarkan, bisa berbicara, bisa melihat. Inilah wujud kasih sayangnya Allah kepada kita. Bagaimana cara kita bersyukur yang baik itu? Dalam sebuah hadis dikatakan, pandanglah orang yang berada di bawahmu. Hal ini dalam masalah harta dan dunia. Dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah harta maupun dunia. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis Bukhari Muslim. Jamaah rahimakumullah, hadis ini menegaskan masalah dunia, masalah harta, kita tidak boleh memandang orang lain itu ke atasnya. Justru kalau kita memandang atas terus, maka kita tidak akan pernah bersyukur, karena manusia tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang. Tapi kalau kita memandang orang lain itu di bawah, insya Allah kita akan merasa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, dan insya Allah kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang manfaat dari bersyukur. Yang pertama, kita dapat dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, baik azab dunia maupun azab akhirat. Yang kedua, dengan bersyukur kepada Allah dapat memberikan ridha Allah kepada kita. Yang ketiga, dengan bersyukur kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah, marilah kita selalu bersyukur dalam bentuk lisan, mengucapkan alhamdulillah alamin, dalam bentuk seluruh anggota tubuh adalah mentaati seluruh perintah-perintah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus itu sebagai ketaatan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Mari kita manfaatkan sebaik-baik mungkin kehidupan ini, kita syukuri setiap saatnya sehingga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.